Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilaniam. Di sini saya ingin memberitahu bagaimana cara mengajar bahasa Indonesia dengan cara yang menyenangkan. Baik, di sini saya sudah membuat rangkuman dengan apa saja yang saya temukan. Yang pertama, untuk mengajar bahasa Indonesia dengan cara yang menyenangkan, yang pertama yaitu menggunakan teknologi seperti aplikasi, platform online, dan media sosial. Seperti yang sudah kita ketahui ya, perkembangan zaman di era modern saat ini begitu pesatnya. Banyak platform-platform media yang diciptakan ya memang untuk bahan pembelajaran seperti ruang guru dan lain-lain. Terus media sosial, banyak sekali orang-orang yang membagikan keilmuan itu melalui media sosial seperti contoh TikTok, YouTube, dan juga lain-lain. Bahkan mungkin Facebook, kalau masih aktif mungkin masih banyak bisa ditemukan di sana. Terus yang kedua, mengakomodasikan bahasa-bahasa yang kekinian. Seperti contoh, kalau kita mengajar di anak SD, mungkin bahasa-bahasa Gen Alpha itu bisa lebih menarik minat mereka. Ya, dicampur-campurkan supaya menarik minat mereka dalam belajar. Yang berikutnya, membuat tugas dan aktivitas yang relate dengan kehidupan sehari-harinya anak-anak. Seperti contoh, ada guru memberikan tugas membuat puisi kepada anak-anak. Puisinya yaitu tentang bagaimana perjuangan orang tua mereka. Nah, itu kan pasti sangat relate kepada anak-anak karena mereka pasti setiap hari bertemu dengan orang tuanya dan pasti mereka ketahui apa saja yang dilakukan oleh kedua orang tuanya untuk menghidupinya. Yang berikutnya yaitu menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, permainan bahasa, dan proyek, dan juga ice breaking. Diskusi kelompok, banyak sekali keseruan yang bisa ditemukan ketika anak-anak berdiskusi di kelompok. Ice breaking membuat suasana kelasnya semakin meriah, semakin menyala, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia tidak dianggap bosan. Yang berikutnya yaitu menggabungkan metode audiovisual seperti video dengan teks terjemahan. Untuk yang ini sudah banyak bisa kita temukan ya di platform YouTube. Banyak sekali orang-orang yang membagikan ilmu mereka juga disertai dengan subtitlenya supaya apa? Supaya bisa lebih jelas dalam menangkap ilmu yang dibagikan. Di sini saya juga menambahkan contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk membuat pelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih menyenangkan. Yang pertama, yaitu lomba menulis. Bukan bahasa Indonesia kalau tidak ada kaitannya dengan menulis. Banyak sekali kaitan menulis dengan kaitannya bahasa Indonesia seperti menulis cerita, menulis puisi, menulis pantun, mengarang cerita, ya banyak lagi lah. Istilahnya bahasa Indonesia selalu melekat dengan kegiatan menulis. Nah, di dalam menulis itu bisa dijadikan ada lomba-lomba kepada anak-anak supaya mereka bisa lebih bersemangat dalam belajar bahasa Indonesia seperti contoh menulis puisi, menulis pantun, menulis cerita, mengarang cerita, dan lain-lain. Terus memanfaatkan lagu untuk memahami materi. Mungkin sekarang sudah ada lagu-lagu, saya kurang riset ya untuk hal ini. Mungkin ada lagu-lagu yang digunakan untuk berbagi ilmu, ya pastinya ada kayak A B C D E F G, itu kan itu lagu juga toh. Nah, itu juga isinya isinya ilmu, itu juga pasti sudah bisa digunakan. Terus yang terakhir, memanfaatkan media sosial untuk berdiskusi. Seperti yang sudah saya beritahukan tadi ya, media sosial zaman ini sangat berkembang dibandingkan yang lain. Maka ada kalanya kita bisa memanfaatkan media sosial yang tersedia, yang sudah disediakan di zaman ini. Untuk apa? Untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, sehingga apa yang kita dapatkan itu tidak untuk kita sendiri, tapi kita bagikan untuk orang lain juga. Ya, mungkin seperti ini saja yang sudah bisa saya rangkum. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena saya ini masih baru, pastinya masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.